Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para peserta didik sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan pembelajaran biologi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme, eh, yaitu pada bagian tentang enzim. Baiklah, kita mulai penjelasan tentang metabolisme. Apa yang dimaksud metabolisme? Metabolisme adalah seluruh reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh itu disebut dengan istilah metabolisme. Secara garis besar metabolisme ada dua. Yang pertama anabolisme, yang kedua katabolisme. Saya ulang, yang pertama anabolisme, yang kedua katabolisme. Bagan ini saya buat untuk mempermudah pengertian dari anabolisme dan katabolisme sehingga kalian mudah untuk mengingat dan membedakannya. Apa yang dimaksud anabolisme? Anabolisme adalah penyusunan zat dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Ingat, kalau nyusun dari yang sederhana menjadi kompleks. Contohnya adalah fotosintesis. Sementara katabolisme adalah penguraian atau perombakan zat. Namanya menguraikan berarti dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Ini dibalik nih. Jadi kalau sederhana ke kompleks namanya anabolisme, kalau dari kompleks ke sederhana namanya katabolisme. Contoh katabolisme adalah respirasi. Jadi kalau ditanya pengertiannya secara mudah, anabolisme apa? Penyusunan zat dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks, contohnya fotosintesis. Katabolisme adalah penguraian zat dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, contohnya respirasi. Nah, untuk mempermudah agar tidak ketukar nih, suatu saat kalau udah beberapa minggu kemudian ditanya lagi apa bedanya anabolisme katabolisme, kadang suka lupa. Nah, ingat ini, ana susun kata urai. Ingat ya. Ana susun kata urai. Anabolisme penyusunan, katabolisme penguraian. Ana susun kata urai. Nyusun dari senyawa sederhana menjadi kompleks, penguraian dari kompleks menjadi sederhana. Contoh anabolisme fotosintesis atau kemosintesis, contoh katabolisme respirasi. Perhatikan reaksi kimia, respirasi, dan fotosintesis. Respirasi itu termasuk dari contoh katabolisme. Ingat, katabolisme itu penguraian zat, perombakan zat dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Perhatikan reaksi respirasi. C6H12O6 ini glukosa yang kita makan akan bereaksi dengan oksigen yang kita hirup, akan berubah menjadi CO2, H2O. CO2 dan H2O kita keluarkan lagi ketika bernapas nih. Yang kita pakai apanya? Energinya. Nah, reaksi C6H12O6 ini senyawa kompleks. Diurai sehingga menjadi senyawa sederhana yaitu berupa CO2 dan H2O plus energi. Penguraian zat dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana ini disebut dengan istilah katabolisme. Contohnya respirasi. Yang kedua, fotosintesis. Ini contoh dari anabolisme. Anabolisme itu penyusunan zat dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. CO2, H2O ini senyawa sederhana disusun dengan bantuan sinar matahari dan klorofil diubah menjadi C6H12O6 atau glukosa atau amilum. Nah, penyusunan zat dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks disebut anabolisme. Contohnya fotosintesis. Oke, lanjut. Anabolisme. Ini mohon maaf salah nulis nih. Anabolisme. Harusnya anabolisme bukan ananolisme. Anabolisme dan katabolisme. Anabolisme, penyusunan zat dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Contohnya fotosintesis. Ini perlu garis bawah ini. Anabolisme reaksinya itu memerlukan energi sehingga disebut reaksi endergonik. Apabila yang diperlukan berupa energi panas, maka reaksinya disebut endoterm. Ingat, gampang nih. Anabolisme reaksinya memerlukan energi, maka disebut endergonik. Kalau yang diperlukan itu energi panas, maka disebut endoterm. Ada termo, suhu panas ya. Jadi kalau reaksi yang memerlukan energi disebut
endergonik. Anabolisme apa katabolisme? Anabolisme. Apabila yang diperlukan berupa energi panas disebut endoterm. Sedangkan katabolisme itu penguraian zat dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, contohnya respirasi. Katabolisme reaksinya melepaskan energi, ini bedanya ya. Anabolisme memerlukan, katabolisme melepaskan. Reaksinya disebut eksergonik. Endo, ekso. Nah, biar gampang ya. Endergonik memerlukan, eksergonik melepaskan. Apabila yang dilepas berupa energi panas disebut dengan eksoterm. Dari eksergonik, eksoterm. Kalau ada termnya berarti panas. Jadi katabolisme reaksinya melepaskan energi disebut eksergonik. Apabila yang dilepas berupa energi panas, maka reaksinya disebut eksoterm. Nah, ini harus diperhatikan ya. Ada endergonik, ada endoterm, ada eksergonik, ada eksoterm. Lanjut. Oke, yang pertama dari metabolisme, untuk mempermudah dan memperlancar proses metabolisme pada tubuh, maka ada zat penggiat untuk mempercepat atau memperlambat reaksi, namanya enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berikatan dengan protein. Enzim adalah biokatalisator. Bio itu makhluk hidup, katalisator. Nah, ini ingat. Katalisator itu dia mempercepat reaksi, tapi dia sendiri tidak ikut bereaksi. Itu bahasa gampangnya. Dia mempercepat reaksi, tapi dia sendiri nggak ikut bereaksi. Karena katalisator dari makhluk hidup, maka disebut biokatalisator. Dia mempercepat reaksi, tapi enzimnya nggak ikut bereaksi. Yang pengertian ini nanti akan ada di gambar. Mempercepat reaksi, tapi dia sendiri tidak ikut bereaksi dan akan menjadi pengecoh biasanya di soalnya. Perhatikan. Enzim mempunyai dua fungsi pokok, yaitu mempercepat atau memperlambat reaksi. Yang kedua, mengatur sejumlah reaksi yang berbeda-beda dalam waktu yang sama. Lanjut. Kita bahas yang pertama komponen enzim. Komponen enzim ada dua. Yang pertama bagian protein atau disebut apoenzim. Yang kedua bagian bukan protein atau disebut gugus prostetik. Gugus prostetiknya ada dua. Yang pertama koenzim, bahannya terdiri dari bahan organik. Dan yang kedua kofaktor, dari bahan anorganik. Saya ulang, komponen enzim ada dua. Ada protein, ada bukan protein. Bukan proteinnya ada dua, ada koenzim dan ada kofaktor. Gabungan koenzim dengan apoenzim disebut holoenzim. Nah, ini yang enzim sesungguhnya itu holoenzim. Saya ulang, gabungan koenzim dengan apoenzim disebut dengan istilah holoenzim. Lihat gambar. Ini substrat, ini yang gambar putih nih enzimnya, holoenzim. Nah, ini apoenzim, ini koenzim. Gabungan koenzim dengan apoenzim disebut holoenzim. Nah, holoenzim itu ini enzimnya. Nanti akan mereaksikan suatu substrat. Lanjut. Selanjutnya sifat kerja enzim. Nah, kita akan bahas tentang sifat kerja enzim. Yang pertama, enzim merupakan protein. Yang kedua, enzim bekerja bolak-balik. Yang ketiga, reaksinya cepat. 4. Bekerja pada pH tertentu. 5. Sebagai katalisator. 6. Tidak tahan panas. 7. Bekerja pada suhu tertentu. 8. Bekerja spesifik. Nah, ke-8 ini harus hafal nih. Hafalkan bagian yang utamanya dulu. Protein, bolak-balik, cepat, pH tertentu, katalisator, tidak tahan panas, suhu tertentu, spesifik. Nah, saya singkat lihat di sampingnya nih. Pro, nah, bahasanya terserah lah. Pro kalau di bahasa Jerman itu pro itu ibu ya. Pro, Bocep katanya tidak suka spesifik. Hati-hati, C-nya jangan dirubah huruf yang lain ya. Pro, Bocep katanya tidak suka spesifik. Ini mengarang aja. Terserah kamu mau ganti dengan yang lain juga singkatannya boleh. Biar gampang. Protein bolak-balik, cepat, pH tertentu, katalisator, tidak tahan panas, suhu tertentu, spesifik. Sampai dihafalkan setelah ini ya. Hafalkan singkatannya dulu. Pro, Bocep katanya tidak suka spesifik. Protein, bolak-balik, cepat, pH tertentu, katalisator, tidak tahan panas, suhu tertentu, spesifik. Maka yang 8 ini kamu akan hafal. Sifat kerja atau ciri-ciri enzim. Protein, bolak-balik,
reaksinya cepat, bekerja pada pH tertentu, sebagai katalisator, tidak tahan panas, bekerja pada suhu tertentu, bekerja spesifik. Hafalkan dulu singkatannya. Oke, lanjut. Selanjutnya, metode kerja enzim. Metode kerja enzim ada dua. Yang pertama metode kunci gembok, yang kedua metode induced pit atau ketepatan induksi. Saya ulang. Yang pertama metode kunci gembok, yang kedua induced pit. Metode kerja enzim yang pertama metode kunci gembok, yaitu sisi aktif enzim dengan substrat itu sudah pas atau cocok, sama seperti kunci dengan gemboknya. Nah, ini lihat. Ini kunci dengan gemboknya ya. Metode kunci gembok itu bagian nih kunci dengan gemboknya udah pas sehingga gembok bisa dibuka. Nah, ini lihat. Ini sisi aktif enzim. Bagian sisi aktif enzim dengan bentuk substrat itu sudah ngepas. Namanya metodenya kunci gembok. Saya ulang. Bagian sisi aktif enzim, ini sisi aktif enzim. Ini yang bulat nih enzim nih. Ini sisi aktifnya. Bentuknya ini kalau ini masuk ke lubang ini, itu udah ngepas. Ini substrat, ini enzim. Kalau bergabung itu direaksikan. Namanya enzim substrat. Nah ini udah ngepas. Nama metodenya disebut, metode kerjanya disebut metode kunci gembok. Nah, lihat ini. Ini enzim, ini substrat. Ini sisi aktif enzim. Sisi aktif enzim. Nah, ini bentuk substrat itu tinggal masuk ke sisi aktif enzim. Jadi bentuk substrat dengan sisi aktif enzimnya udah cocok, udah pas. Maka disebut metodenya kunci gembok. Enzim, substrat. Gabung disebut enzim substrat atau ES. Enzim plus produk. Nah, perhatikan nih. Di sini suka keluar soal nih. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 misalkan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ditanya. Enzim ditunjukkan oleh nomor. Kamu harus hati-hati. Enzim itu yang pertama ini, yang kedua yang terakhir. Jadi yang berubah itu hanya substrat. Berubah menjadi produk. Enzimnya tidak berubah. Saya ulang. Karena enzim merupakan biokatalisator tadi. Katalisator itu mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Jadi kalau nanti ada gambar, ini dibolak-balik mau substrat dulu atau enzim dulu. Lihat yang awal dan ujungnya sama, berarti itu enzimnya. Saya ulang. Yang awal dan ujungnya sama setelah bereaksi, berarti itu enzimnya. Karena enzim hanya mempercepat reaksi, tapi tidak ikut bereaksi. Nah, yang berubah itu substrat berubah menjadi produk. Nah, ini jadi rumusnya itu ini. Enzim tambah substrat jadi enzim substrat. Bisa berubah menjadi enzim plus produk. Ini reaksinya bisa bolak-balik. Lanjut. Metode kerja enzim yang kedua adalah metode induced pit. Induced pit itu ketepatan induksi. Ini bedanya ya. Kalau yang tadi udah pas, nah kalau ini sisi aktif enzim awalnya tidak cocok dengan bentuk substrat. Kemudian sisi aktif enzim berubah menyerupai bentuk substrat. Ini bahasa saya aja biar gampang. Jadi sisi aktif enzim awalnya nggak cocok dengan bentuk substrat. Kemudian sisi aktif enzim berubah menyerupai bentuk substrat. Coba lihat nih, ini enzim bentuknya kan bulat begini nih. Sisi aktifnya nih. Tapi substratnya bentuknya kayak duri begini. Kan nggak cocok, nggak ngepas. Nah kemudian berubah sisi aktif enzim nih. Berubah menyerupai bentuk substrat. Nah, gabung namanya enzim substrat. Hasilnya enzim plus produk. Ini produknya nih. Ini enzimnya. Enzim dari awal sama akhir ujungnya sama. Utuh. Cuman ketika proses dia merubah bentuk. Sisi aktifnya berubah seperti bentuk substrat. Nah, sisi aktif enzim menyerupai bentuk substrat. Itu metodenya induced pit. Saya ulang. Kalau udah pas antara substrat dengan enzimnya sama dengan kunci dengan gemboknya, metodenya disebut metode kunci gembok. Jika tidak sama antara sisi aktif enzim dengan bentuk substrat, kemudian sisi aktif enzim berubah menyerupai bentuk substrat, disebut dengan metode induced pit. Ini lihat paham. Ini lihat. Ini enzim, ini sisi aktif enzim. Harus paham nih. Ini substrat. Kan substratnya begini bentuknya. Sementara sisi aktif enzimnya begini. Nggak ngepas kalau masuk. Kemudian sisi aktif enzim berubah menyerupai bentuk substrat. Nah, kemudian gabung namanya enzim substrat. Kemudian menghasilkan produk.
Ini metodenya disebut metode induced feed atau ketepatan induksi. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada beberapa. Yang pertama suhu, yang kedua pH, konsentrasi enzim, hasil akhir, zat penggiat, zat penghambat, konsentrasi substrat. Tadi kan sudah dijelaskan di sifat kerja enzim, dia bekerja pada suhu tertentu, ada juga tidak tahan panas, artinya ketika suhu tinggi, dia akan rusak enzimnya. Berarti dia bisa bekerja pada suhu tertentu. Contoh, maaf, pH, maaf ya, suhu itu bekerja pada suhu tertentu. Kemudian pH, derajat keasaman, dia bekerja pada pH tertentu. Contoh, di mulut ada enzim namanya enzim amilase atau petialin. Dia bekerja pada pH netral. Ketika masuk ke lambung, di lambung kan pH-nya asam. Nah, itu enzim amilase atau enzim petialin itu tidak bisa bekerja di lambung. Di lambung ada enzim yang lain lagi. Pepsin, renin, itu di lambung. Kerjanya pada suasana asam. Masuk ke usus halus, beda lagi. Nah, karena enzim bekerja pada pH tertentu. Konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim. Paling gampang sudah memikirnya. Semakin banyak enzim, maka reaksi semakin cepat. Semakin banyak enzim, semakin cepat. Hasil akhir, zat penggiat, zat penghambat. Nah, zat penghambat disebut inhibitor. Dan konsentrasi substrat. Konsentrasi substrat itu semakin banyak substrat, enzimnya sedikit, berarti kan semakin lambat. Nah, ada berbanding lurus harusnya ya. Penghambat kerja enzim atau inhibitor. Mari kita akan bahas tentang penghambat kerja enzim. Macam-macam inhibitor atau penghambat kerja enzim ada dua. Yang pertama inhibitor kompetitif, yang kedua inhibitor non kompetitif. Saya ulang ya. Yang pertama inhibitor kompetitif, dua inhibitor non kompetitif. Inhibitor kompetitif itu dia menempel pada bagian sisi aktif enzim. Inhibitor non kompetitif menempel pada bukan sisi aktif enzim. Nah, ingat nih. Inhibitor itu penghalang ya, biar gampang. Ini lihat, ini yang kompetitif inhibitor, inhibition. Competitive inhibition. Ini inhibitor kompetitif. Ini substrat. Di atasnya ini sisi aktif enzim. Pas substrat mau nempel, tiba-tiba ada benda lain nempel duluan nih. Nah, ini yang mengganggu proses substrat untuk bereaksi dengan enzim. Dia nempel di bagian sisi aktif enzim. Nah, kalau mengganggunya ini, menghambat kerja enzimnya, nempel di bagian sisi aktif enzim sehingga enzim tidak bekerja maksimal, disebut dengan inhibitor kompetitif. Nah, non kompetitif nempel pada bagian bukan sisi aktif enzim. Ini lihat yang sebelah, ini substrat. Ini sisi aktifnya. Substrat bisa masuk ke sini. Tiba-tiba di belakangnya ada yang nempel nih. Jadi bukan pada bagian sisi aktif enzim, tapi ikut mengganggu juga karena dia ikut nempel. Prosesnya disebut, inhibitornya disebut inhibitor non kompetitif karena dia tidak nempel pada bagian sisi aktif enzim. Bahasa gampang itu kompetitif itu bersaing lah. Kalau sama-sama nempel di bagian sisi aktif enzim bersaing nih, siapa yang duluan, inhibitor atau substratnya. Nah, itu disebut inhibitor kompetitif. Lanjut ya. Hubungan enzim dengan energi aktivasi. Ingat, hubungan enzim dengan energi aktivasi ini sering banget keluar di soal. Kata kuncinya ini yang saya merahkan. Enzim bisa menurunkan energi aktivasi. Enzim bisa menurunkan energi aktivasi. Bahasa gampangnya, dengan menggunakan enzim, reaksi kimia bisa berlangsung lebih cepat dengan energi yang digunakan lebih sedikit. Dengan menggunakan enzim, reaksi kimia bisa berlangsung lebih cepat dengan energi yang digunakan lebih sedikit. Kalau saya ibaratkan orang mau dorong meja, itu kalau mejanya nggak dikasih roda, itu kita dorongnya pasti perlu tenaga yang lebih besar. Tapi kalau mejanya itu ada rodanya, kita dorong meja untuk memindahkan meja dari tempat yang satu ke tempat yang lain itu kan lebih mudah, tinggal dorong dia jalan sendiri. Nah, kalau roda itu diibaratkan enzimnya seperti itu. Jadi enzim bisa menurunkan energi aktivasi. Kalau bahasa roda tadi, roda bisa menurunkan energi yang kita gunakan untuk mendorong meja. Nah, begitu. Jadi kalau reaksi tanpa enzim, dia butuh energi lebih besar gitu. Tapi kalau dengan enzim,
dia butuh energi lebih sedikit, selesainya lebih cepat. Jadi enzim bisa menurunkan energi aktivasi. Coba lihat gambarnya, ini sering keluar nih, gambar ini harus dipahami. Ini energi bebas, energi pengaktifan. Energi pengaktifan di katalis. Lebih sebelah sini yang mungkin saya jelasin. Coba lihat nih. Reaksinya sama-sama di sini. Ini reaksi dengan enzim. Lihat yang titik-titik. Ini reaksi dengan enzim. Yang ke atas, ini reaksi tanpa enzim. Untuk mencapai waktu yang sama, ini kalau reaksi dengan enzim, itu di sini nih. Ini materi alergi dari molekul. Nih. Arah reaksi. Ini energi yang digunakan. Energi yang digunakan hanya segini. Selesainya lebih cepat. Tapi kalau tanpa enzim, energi yang digunakan lebih besar, lebih tinggi. Selesainya lebih lambat. Nah, kalau di sini, ini sama-sama nih mulainya. Ini reaksinya tanpa enzim nih. Energi yang digunakan tinggi nih, besar. Ini reaksi dengan enzim. Ini energi pengaktifan di katalis itu ditambah enzim. Ini yang tidak dikatalis. Ini dengan enzim. Energi yang digunakan lebih sedikit. Reaksi selesainya bisa sama, tapi energi yang digunakan lebih sedikit jika menggunakan enzim. Nah, lihat ini. Ini reaksi dengan enzim, ini tanpa enzim. Paham ya? Jadi kata kuncinya, enzim bisa menurunkan energi aktivasi. Oke, selanjutnya ke enzim katalase. Nah, seharusnya enzim katalase ini kita akan melakukan percobaan nih untuk mendapatkan nilai KD 4 sebenarnya, 4.2. Salah satunya ya percobaan enzim katalase. Kalau dalam suatu situasi normal, biasanya kita akan melakukan praktikum percobaan enzim katalase. Coba perhatikan, saya akan menjelaskan ini aja secara teori dulu. Ya, yang pertama, enzim katalase berfungsi merubah peroksida air H2O2, ini racun ya, menjadi uap air H2O dan oksigen. Saya ulang, enzim katalase itu berusaha merubah H2O2 menjadi uap air dan O2, H2O dan O2. Perhatikan reaksinya. Ini H2O2 direaksikan oleh enzim katalase dirubah menjadi H2O dan O2. Ini racun, akan berubah menjadi H2O air, bukan racun lagi, dan O2 oksigen. Nah, untuk membuktikan bahwa H2O2 apabila dikasih enzim katalase itu berubah menjadi H2O dan O2, biasanya dilakukan percobaan. Nah, ini percobaannya, perhatikan. Percobaan enzim katalase. Ini tabung reaksi. Ini tabung reaksi, biar gampang ya. Jadi yang perlu bahannya adalah pertama H2O2, ini cairan H2O2, bisa beli di toko kimia. H2O2, kemudian enzim katalasenya diambil dari mana? Enzim katalase banyak terdapat di dalam hati. Saya ulang, enzim katalase banyak terdapat di dalam hati. Makanya salah satu fungsi hati kan menetralkan racun. Itu karena dia punya enzim katalase. Enzim katalase banyak terdapat dalam hati. Maka untuk percobaannya kita mengekstrak hati. Ekstrak hati itu hati ditumbuk halus, campur dengan air, diperas. Ya, diperas, diambil airnya. Nah, perhatikan, ini tabung yang pertama, tabung reaksinya. Ini untuk membuktikan teori yang tadi ya, harusnya praktikum, tapi saya jelasin aja teorinya nih. Penjelasan praktikumnya nih. Ini H2O2, kemudian tetesi oleh ekstrak hati. 3 tetes. Maka dia akan bereaksi. Kemudian tutup pakai tangan nih. Diingat, ekstrak hati mengandung enzim katalase, maka akan merubah H2O2 menjadi H2O plus O2. Ditutup pakai tangan, kemudian siapkan bara api. Bara api itu semacam kayak korek api lah. Korek, kamu bakar, kan ujungnya ada baranya tuh, ada hitamnya sama merah, bekas apinya. Nah, ketika pas apinya mati, nah itu baranya tadi, arangnya tadi yang ya yang dikorek tadi atau di ranting, nah, boleh lah. Dimasukinlah ke sini. Maka dia akan menyala, bisa ada letupan biasanya. Kalau lebih banyak lagi ada letupan. Kalau ini masukin ke dalam dia akan ada letupan. Kayak ada apinya lagi. Nah, ini membuktikan adanya bara api menyala, membuktikan adanya O2.
Kemudian H2O2 ketika dicampur dengan ekstrak hati dia akan terdapat gelembung. Banyak gelembung-gelembung nih. Adanya gelembung membuktikan adanya H2O. Bara api menyala membuktikan adanya O2. Tadi kan reaksinya H2O dirubah menjadi H2O2 dirubah menjadi H2O plus O2. Adanya H2O dibuktikan dengan adanya gelembung. Ini kata kuncinya, ingat nih. Adanya H2O dibuktikan dengan adanya gelembung, sementara adanya O2 dibuktikan dengan adanya bara api yang menyala. Samalah seperti kalau arang ditiup kena kipas kan dia nyala. Ini juga sama, cuman ini membuktikan bahwa oksigennya berasal dari reaksi H2O2 dengan enzim katalase dirubah menjadi H2O plus O2. Demikianlah materi tentang metabolisme pada bagian enzim katalase, pada bagian enzim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.